Halo Genius, pada pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang data. Materi yang akan kita pelajari kali ini, yang pertama, menafsirkan data yang berbentuk diagram batang. Yang kedua, menafsirkan data yang berbentuk diagram garis. Dan yang ketiga, menafsirkan data yang berbentuk diagram lingkaran. Langsung saja kita bahas materi pertama, yaitu menafsirkan data berbentuk diagram batang. Hasil panen padi suatu daerah selama 5 tahun tergambar pada diagram berikut. Jika total hasil panen selama 5 tahun 195 ton, besar panen pada tahun 2014 adalah, seperti yang kita lihat di sini ya. Pada diagram batang ini ada salah satu data yang hilang, yaitu tahun 2014. Namun karena diketahui hasil panen selama 5 tahun, artinya jumlah seluruh panennya selama 5 tahun diketahui yaitu 195 ton, maka kita bisa mencari data yang hilang ini besarnya berapa. Dengan cara kita kurang. Jadi total panen selama 5 tahun yaitu 195 ton ini kemudian dikurang dengan jumlah hasil panen di tahun-tahun yang sudah diketahui. Tahun 2011, 2012, 2013, 2015. Sehingga bisa kita tulis seperti ini. 195 dikurang 40 tambah 30 tambah 45 tambah 25. Nah, hasil penjumlahannya adalah 140. Jadi 195 dikurang 140, yaitu 55 ton. Soal berikutnya. Berikut adalah data nilai matematika 150 siswa. Banyak siswa yang memperoleh nilai 8 adalah. Soal berikutnya ini masih sama dengan contoh soal sebelumnya ya. Jadi di sini ada salah satu data yang hilang, yaitu yang nilainya 8. Jadi caranya masih sama, kita kurangkan. Seluruh siswanya ada 150. Jadi 150 kita kurangkan dengan yang nilainya 6, 7, dan 9, itu ada berapa siswa? Yang nilainya 6 ada 35, yang nilainya 7 ada 27, dan yang nilainya 9 ada 44. Sehingga bisa kita tuliskan 150 dikurang 35 ditambah 27 ditambah 44. Hasil penjumlahannya adalah 106. Jadi 150 dikurang 106, yaitu 44 siswa. Artinya, siswa yang mendapatkan nilai 8 itu ada 44 orang. Di sini ada data mengenai pengunjung perpustakaan. Suatu hari, Ani menemukan sobekan koran yang memuat data pengunjung perpustakaan berupa gambar diagram batang sebagai berikut. Informasi yang ada pada koran tersebut menunjukkan data pengunjung perpustakaan selama 5 hari. Ani penasaran ingin tahu tentang banyak pengunjung pada hari Rabu. Tolong bantu Ani berapa banyak pengunjung pada hari Rabu. Jadi kalau kita perhatikan pada diagram batangnya ini ada salah satu data yang terkena robekan sehingga kita tidak tahu berapa banyak pengunjungnya, yaitu pada hari Rabu. Karena di sini diketahui rata-rata pengunjungnya 41 orang selama 5 hari, kita bisa menggunakan rata-rata pengunjung ini untuk menentukan berapa banyaknya pengunjung pada hari Rabu. Caranya bagaimana? Jadi yang pertama, kita harus kalikan 5 dengan 41. Atau rata-ratanya kita kalikan dengan banyaknya hari yang ada pada data, yaitu 5 hari ya, dari Senin sampai Jumat. Kemudian kita kalikan, hasilnya adalah 205 orang. Setelah itu kita harus mengurangkan banyak pengunjung selama 5 hari itu, yaitu 205 orang, dengan pengunjung-pengunjung pada hari lain. Kita
lihat ya, di sini pada hari Senin itu diagram batangnya mengarah ke tengah-tengah antara 40 dan 50. Artinya banyak pengunjung hari Senin adalah 45 orang. Untuk hari Selasa pengunjungnya 40 orang, untuk hari Kamis 30 orang, dan hari Jumat 20 orang. Jadi, data yang diketahui itu kita jumlahkan 45 tambah 40 tambah 30 tambah 20. Jadi, 205 dikurang 135. Hasilnya adalah 70 orang. Jadi, pengunjung pada hari Rabu adalah 70 orang. Selanjutnya, di sini ada data pengunjung perpustakaan dalam 1 minggu. Pertanyaannya adalah, selisih pengunjung perpustakaan pada hari Rabu dan Sabtu adalah, karena di sini yang ditanyakan adalah selisih, maka caranya kita kurangkan. Data yang besar dikurang data yang kecil. Karena yang ditanyakan adalah selisih pengunjung pada hari Rabu dan Sabtu, kita lihat ya, di sini hari Rabu itu ada di antara 20 dan 40. Ada di antara 20 dan 40 itu artinya 30. Jadi untuk pengunjung pada hari Rabu itu ada 30 orang, dan untuk hari Sabtu itu antara 80 dengan 100, yaitu 90. Jadi, kita kurangkan ya, yang besar dikurang yang kecil. 90 dikurang 30, yaitu 60 orang. Soal berikutnya. Di sini diketahui ada diagram data produksi padi di suatu daerah dari tahun 2010 sampai 2014. Pertanyaannya adalah selisih produksi pada 2 tahun terakhir. Produksi pada 2 tahun terakhir ya. 2 tahun terakhir itu artinya data yang paling akhir, yaitu 2013 dan 2014. Di sini diketahui 2013 itu ada 200 ton dan 2014 hasil panennya 300 ton. Sehingga karena yang ditanya selisih, artinya kita kurangkan ya, 300 dikurang 200, yaitu 100 ton. Soal berikutnya. Diagram batang di samping menunjukkan hasil produksi bulan Januari sampai Juni. Hasil produksi yang mengalami penurunan adalah bulan. Kalau kita perhatikan di sini, yang mengalami penurunan itu berarti diagram batang yang lebih kecil dibandingkan bulan sebelumnya atau lebih pendek dari bulan sebelumnya. Nah, jadi jawaban yang tepat yang mana? Jawaban yang tepat adalah bulan Maret. Kenapa? Karena di sini bisa kita lihat ya, dari Februari ke Maret itu mengalami penurunan. Selanjutnya, di sini ada data tentang banyaknya penjualan telur dan daging. Nah, pertanyaannya adalah kenaikan penjualan telur tertinggi terjadi pada bulan. Yang ditanyakan adalah kenaikan penjualan telur tertinggi. Jadi kita fokus ke data telur, data yang berwarna ungu. Nah, pada bulan Januari hingga Februari, penjualan telur mengalami kenaikan sebesar 5 butir. Dari mana? Jadi di sini Januari itu kan ada 10 ya penjualannya ya, sedangkan Februari 15. Jadi tinggal kita kurang 15 dikurang 10, yaitu 5 butir. Kemudian pada bulan Februari ke bulan Maret, penjualan mengalami kenaikan. Ya, dari Februari ke Maret mengalami kenaikan
30 dikurang dengan 15, yaitu 15 butir. Jadi kenaikan di bulan Maret sebesar 15 butir. Selanjutnya dari Maret ke April. Dari Maret ke April ini mengalami penurunan ya. Penurunannya berapa? 30 dikurang 10, yaitu 20 butir. Dan pada bulan April ke bulan Mei ini juga mengalami penurunan ya. 10 dikurang dengan 5, yaitu 5 butir. Karena pertanyaannya adalah kenaikan tertinggi. Jadi mana kenaikan yang paling besar? Jawaban yang tepat adalah pada bulan Februari ke bulan Maret sebesar 15 butir. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang menafsirkan data yang berbentuk diagram garis. Contoh soal pertama. Parto minum 80 mg obat untuk mengendalikan tekanan darahnya. Grafik berikut memperlihatkan banyaknya obat pada saat itu beserta banyaknya obat dalam darah Parto setelah 1, 2, 3, dan 4 hari. Berapa banyak obat yang masih tetap aktif pada akhir hari pertama? Jadi kita lihat di hari pertama ya. Di hari pertama ini kalau kita perhatikan itu ada di antara 30 dan 40. Jadi ini kan 20, maka di sini ini berarti 30. Antara 30 dan 40. Karena si obat yang aktif ini lebih sedikit dari 30, bisa kita perkirakan bahwa obat yang masih tetap aktif itu antara 31 hingga 32 mg. Soal berikutnya, grafik di bawah menunjukkan jumlah home run yang dilakukan oleh Barry Bonds dari tahun 1993 sampai 2003. Selisih home run Barry Bonds antara tahun 1998 sampai 1999. Karena yang ditanya adalah selisih, jadi caranya adalah kita kurang ya. Tahun 1998 home run-nya ada 37. Sedangkan tahun 1999 itu berarti sebelahnya ya datanya ya. Home run yang dicetak itu sebesar 31. Jadi yang besar kita kurang yang kecil. 37 dikurang 31 yaitu 6. Soal berikutnya, Dita berlari dengan kecepatan berbeda pada program latihan fisiknya. Grafik di bawah ini menunjukkan denyut jantung per satuan waktu selama sesi latihannya. Interval di mana denyut jantung Dita konstan lalu menurun tajam adalah, yang ditanyakan di sini adalah interval di mana denyut jantungnya konstan, kemudian menurun tajam. Menurun tajam itu artinya yang penurunannya terlalu besar. Kalau kita lihat di sini yang konstan itu ada di menit ke-10 hingga 30 dan juga di menit 60 hingga 75 dan di menit 80 ke 90. Yang mengalami penurunan paling tajam itu di sini ya. Nah, kita lihat di sini ini konstan, lalu mengalami penurunan. Jadi, interval di mana denyut jantung Dita konstan lalu menurun tajam adalah pada menit ke-90 hingga 100. Kita lanjut ke soal berikutnya. Diagram di samping menunjukkan penyusutan harga mobil setelah dipakai dalam kurun waktu 5 tahun. Penyusutan antara tahun 2010 dan 2011 adalah penyusutan itu berarti
harganya mengalami penurunan atau bisa kita sebut juga dengan selisih, sehingga cara pengerjaannya adalah dikurang. Tahun 2010 dan 2011. Tahun 2010 itu harganya 200 juta. Tahun 2011 di sini di antara 190 dan 195. Jadi bisa kita tuliskan untuk 2011 itu 192,5. Jadi 200 juta dikurang 192.500.000 yaitu 7.500.000. Data selanjutnya, di sini ada nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika. Kenaikan tertinggi nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat terjadi pada hari. Nah, untuk menentukan besar kenaikan atau penurunan, caranya bisa kita kurang ya. Dari Senin ke hari Selasa. Itu berarti cara pengerjaannya kita kurang. Hari Selasa sebesar 13.870 dikurang hari Senin 13.750. Itu besarnya 120. Kemudian hari Selasa ke hari Rabu 13.710 dikurang 13.870 yaitu negatif 160. Artinya hari Selasa hingga hari Rabu ini mengalami penurunan ya. Untuk Rabu dan Kamis 13.900 dikurang 13.710 yaitu 190. Kamis ke Jumat 13.970 dikurang 13.900 yaitu 70. Dari Jumat ke Sabtu 13.820 dikurang 13.970 negatif 250. Dan untuk Sabtu ke Minggu itu 13.900 dikurang 13.820 yaitu 80. Artinya kenaikan tertinggi itu terjadi pada hari Kamis yaitu sebesar 190 rupiah. Soal berikutnya. Data di bawah ini merupakan banyak siswa baru di SD Jenio selama 5 tahun. Jumlah seluruh siswa baru selama 5 tahun adalah, karena yang ditanya jumlah seluruh siswa baru, artinya kita harus menjumlahkan seluruh datanya. Data yang pertama di sini tahun 2010-2011 itu ada sebanyak 140 siswa. Lalu pada tahun ajaran 2011-2012 itu ada sebanyak 180 siswa baru. Untuk tahun 2012-2013 sebanyak 290. Tahun 2013-2014 itu sebanyak 210 siswa baru. Tahun 2014 sebanyak 250 siswa baru. Jadi 140 ditambah 180 ditambah 290 ditambah 210 ditambah 250 yaitu 1070 siswa. Nah, berikutnya kita akan membahas materi tentang menafsirkan data yang berbentuk diagram lingkaran. Untuk contoh soalnya, 500 keluarga disurvei terkait jumlah komputer yang ada di rumahnya. Diagram lingkaran berikut menunjukkan hasil survei tersebut. Pertanyaannya, jumlah keluarga yang tidak memiliki komputer dan memiliki lebih dari 3 komputer adalah, nah jadi kita mencari jumlah keluarga yang tidak memiliki komputer dan yang memiliki lebih dari 3 komputer.
Di sini petunjuknya 500 keluarga yang disurvei. Jadi kita cari satu-satu terlebih dahulu ya. Yang tidak memiliki komputer, nih yang gambarnya seperti ini, yang diarsir seperti ini, yaitu sebesar 20%. Jadi yang tidak punya komputer itu 20/100 kita kalikan dengan 500. 500 dibagi 100 itu 5, 20 dikali 5 itu 100. Jadi ada 100 keluarga yang tidak memiliki komputer. Lalu kita cari berapa keluarga yang memiliki komputer lebih dari 3 yang diarsir berwarna hijau. Ada 5%. Lima per 100 dikali 500. 500 dibagi 100 itu 5. 5 kali 5 itu 25 keluarga. Nah, karena yang ditanyakan adalah jumlah, jadi tinggal kita jumlahkan. 100 ditambah dengan 25, yaitu 125 keluarga. Contoh soal berikutnya. Diagram berikut menyatakan kegemaran siswa SMP Taruna. Jika banyak siswa yang gemar voli 54 orang, banyak siswa yang gemar futsal adalah, yang ditanyakan adalah banyak siswa yang gemar futsal. Tapi di sini kita belum tahu futsal itu berapa derajat. Nah, caranya kita harus cari dulu derajat futsal ada berapa. Dengan cara kita kurang. Satu putaran itu 360 derajat. Jadi 360 dikurang yang diketahui ada renang, voli, dan senam. Renang 60 derajat. Voli itu siku-siku, jadi 90 derajat. Dan senam 75 derajat. Jadi 360 dikurang 60 tambah 90 itu 150. 150 ditambah dengan 75 itu 225 derajat. Jadi 360 dikurang 225 yaitu 135 derajat. Nah, sekarang kita cari ya ada berapa banyak siswa yang suka olahraga futsal. Jadi, futsal sama dengan kita buat per dan kali dulu. Kita sudah tahu derajat futsal itu 135. Kita kalikan dengan yang diketahui. Yang diketahui itu ada banyak anak yang gemar voli, yaitu 54 orang. Karena 54 orang ini siswa yang gemar voli, maka penyebutnya ini kita tuliskan dengan derajat voli. Derajat voli itu siku-siku ya, 90 derajat. Nah, kita sederhanakan, 54 sama 90 itu sama-sama dibagi 9. 54 dibagi 9 itu 6. Lalu 90 dibagi 9 itu 10. Lalu kita kalikan 135 kali 6. 5 kali 6 30. 3 kali 6 18 ditambah 3 21, simpan 2. 1 kali 6 6 tambah 2 8. 810 dibagi 10. Nolnya tinggal kita coret ya, jadi 81 orang. Kita ke soal berikutnya.
Diagram berikut menunjukkan pendidikan orang tua siswa. Jika banyak orang tua siswa yang berpendidikan, SMP 180 orang. Jadi yang berpendidikan SMP ada 180 orang. Banyak orang tua siswa yang berpendidikan strata 2 atau S2 adalah, nah ini soalnya mirip dengan soal sebelumnya ya. Jadi kita diminta untuk mencari data yang belum diketahui berapa derajatnya. Jadi kita cari dulu nih derajat S2 ada berapa. Satu putaran itu 360 derajat, kita kurang dengan SD 30 derajat, ditambah S1 80 derajat, ditambah SMA 120 derajat, dan SMP ini siku-siku ya, jadi 90 derajat. Nah, ini kita jumlahkan dulu, 30 tambah 80 itu 110 derajat, 120 tambah 90 itu 210 derajat. Lalu 110 ditambah 210 itu 320. Jadi 360 derajat dikurang 320 derajat, yaitu 40 derajat. Nah, jadi untuk menghitung banyaknya berapa jumlah orang tua siswa yang berpendidikan S2, kita buat per sama kali. Untuk derajat S2 tadi kita sudah cari 40 derajat, kita kalikan dengan yang diketahui, yaitu 180 orang. 180 orang ini apa sih? Orang tua siswa yang pendidikannya SMP. Nah, kita lihat di sini SMP itu 90 derajat. Jadi di sini kita tulis 90. Selanjutnya kita sederhanakan ya. Nolnya boleh kita coret. 18 dibagi 9 itu 2. Jadi 40 kali 2 yaitu 80 orang. Diagram lingkaran menunjukkan cara 120 siswa berangkat ke sekolah. Banyak siswa yang berangkat ke sekolah menggunakan sepeda adalah, nah diagram lingkarannya seperti ini ya. Jadi di sini yang kita cari adalah banyak siswa yang menggunakan sepeda. Namun, dari diagram lingkaran ini persentase banyak siswa yang menggunakan sepeda belum diketahui. Jadi harus kita cari dulu berapa persentasenya. Jadi persen sepeda sama dengan satu lingkaran itu nilainya 100%. Jadi 100% dikurang dengan persentase dari jalan kaki, motor, mobil, angkot, dan becak. 30% ditambah 10% ditambah 7% ditambah 13% ditambah 25%. Ini harus kita jumlahkan terlebih dahulu ya. Jadi 30% ditambah 10% itu 40%. Kemudian 7% tambah 13% itu 20%. Jadi ini kita jumlahkan hasilnya 60% ditambah dengan 25%. Jadi untuk hasil penjumlahannya adalah 85%. Sekarang kita kurangkan ya, 100% dikurang dengan 85%, yaitu 15%. Nah, sekarang kita hitung ya, ada berapa banyak siswa yang menggunakan sepeda. Jadi, caranya adalah 15% itu 15 per 100, kita kali dengan banyak seluruh siswa, yaitu 120. Di sini nolnya boleh kita hilangkan 1, jadi 15 kali 12. Kita hitung dulu ya, 15 kali 12. 5 kali 2, 10, 1 kali 2, 2, tambah 1, 3, 5 kali 1, 5, 1 kali 1, 1. Jadi 180 per 10, yaitu 18. Jadi ada 18 siswa yang menggunakan sepeda untuk berangkat ke sekolah. Contoh soal berikutnya,
Jika semua mobil yang terjual sebanyak 40.000 unit, banyak mobil yang terjual di kota Semarang adalah, di sini ada data tentang penjualan mobil di berbagai kota. Nah, kita mau cari tahu berapa banyak mobil yang terjual pada kota Semarang. Jadi, kita cari persentasenya dulu ya. Persentase untuk kota Semarang. Caranya sama seperti soal sebelumnya, satu putaran lingkaran itu 100%. Jadi 100% kita kurang dengan kota Jakarta 19%, Surabaya 16%, lalu Bandung 18%, Medan 13%, Lampung 8%, dan Denpasar 11%. Kita jumlahkan ya, 19 tambah 16, 15 simpan 1, 35, tambah dengan 18, 13 simpan 1, ini jadi 53, 53 ditambah dengan 13, itu 66, ditambah lagi dengan 8, 14 simpan 1, 74 ditambah dengan 11, 85. Jadi 100% dikurang 85%, yaitu 15%. Nah, barulah bisa kita hitung ya, ada berapa unit yang terjual di kota Semarang. 15/100 kita kalikan dengan total keseluruhan unit yang terjual, yaitu 40.000. Nah, ini kita coret nolnya ya. Jadi 15 kali 400. 15 kali 4 itu 60, kita tambahkan 02 di sini ya. Jadi 6.000 unit. Soal berikutnya, diagram lingkaran di bawah ini menunjukkan sumber air minum yang dikonsumsi oleh penduduk di Jawa Tengah tahun 2023. Jika jumlah seluruh penduduk tersebut adalah 34 juta orang, maka jumlah penduduk yang mengonsumsi air sumur adalah, nah di sini air sumur itu dikonsumsi oleh 36%. Jadi, untuk menghitung banyaknya orang yang mengkonsumsi air sumur, bisa kita hitung menggunakan rumus 36/100 kita kali dengan jumlah penduduknya, 34 juta. Nolnya boleh kita coret. Nah, kemudian kita kalikan 36 kali 34. 6 kali 4, 24, 3 kali 4, 12, tambah 2, 14, 6 kali 3, 18, kita simpan 1, 3 kali 3, 9, tambah 1, 10. Jadi, 4 tambah 8, 12, 1 tambah 1, 2, satunya turun. Nah, kemudian di sini masih ada sisa 0 sebanyak 4. Kita letakkan 1, 2, 3, 4. Jadi totalnya adalah 12.240.000. Berikutnya ada beberapa latihan soal yang bisa kalian kerjakan.
Demikian pembelajaran kali ini. Semoga teman-teman mengerti dengan penjelasan yang kakak sampaikan. Jika ada yang belum dipahami, teman-teman bisa tanyakan di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta klik tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi video selanjutnya. Follow juga sosial media kita ya, di Instagram @rumaHbelajarJenio, @kakakjenio. Follow juga TikTok kita, @kakakjenio, untuk mendapatkan tips and trik cara mengerjakan soal dengan mudah. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.